Salam sejahtera bagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa setia untuk mengikuti ibadah Minggu. Kami para Halado HKBP Helvetia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, shalom bagi kita semuanya. Saat ini kita sudah memasuki minggu yang ke-9 setelah Trinitatis dengan tema Minggu Bekerja untuk Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah saat ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran untuk memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Melalui ibadah ini, kita ungkapkan rasa syukur dengan rasa hormat dan kekudusan. Muliakanlah Dia dan angkatlah pujian dan bersyukurlah kepadanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 sampai ayat 2. Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Jangan biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan yang kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 820 ayat 1 dan ayat 3. Pakai mati kinasihan Tuhanmu, hai Tuhan tolonglah satu doi. Dia maharta tahun di kolumur, tolong dan tolin nama motohi. Hai dan adong dahulu di atas tandoon, masana ulilaw sa tuloy. Olong nilohan ahon na manongkol, ola ni Jesus ko'y tupahin. Halo jamu di kota Tuhan, siya ni naronalos kini. Olong na iyas na sinapahomo, sayo tilomo baguhin niki. Hai dan adong nahon di atas tandoon, nasa naulilaw sa pudohi. Olong nilohan ahon na manongtong, ola ni Jesus mo'y jumpahin. Saudara-saudari, dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58, begini bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah bunyi hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat 1 sampai ayat 2. Jehovah, give us
atas segala dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji keampunan dosa dari Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku MD nomor 373 ayat 1. Epistel minggu yang ditetapkan pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 6, dimulai dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen.
akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku MB nomor 672 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 25 ayat 1 sampai ayat 2. Aku harta
akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis dengan tema bekerja untuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari kitab Kolose pasal 3, dimulai dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah boleh mengikutinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena secara normal 8 jam itu kita isi atau sepertiga kehidupan kita dihabiskan untuk bekerja. 8 jam lagi untuk istirahat, 8 jam lagi untuk waktu senggang. Karena itu bekerja adalah bahagian yang sangat utama sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kita harus memahami apa arti bekerja dan bagaimana itu falsafah bekerja. Karena ada berbagai sikap dan juga pemahaman orang-orang banyak mengenai apa itu bekerja. Sehingga ketika mereka memahami bekerja itu dan falsafah bekerja itu bagi pribadi setiap orang, itu yang menjadi dasar bagi mereka bekerja atau menghasilkan buah daripada pekerjaannya. Ada yang merasa bekerja itu sebagai beban. Ada yang merasa bekerja itu hanya sebagai sarananya untuk memenuhi kebutuhannya, sarananya untuk mencari nafkah. Dan yang lain melihatnya sebagai kutuk atau upah daripada dosa. Atau ada juga yang sebahagian melihat pekerjaan itu menjadi beban baginya, yang memberatkan sehingga itu terpaksa harus dia lakukan. Dan yang lain menganggap pekerjaan itu sebagai sesuatu keharusan karena kodratnya memang harus bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pandangan kita tentang arti bekerja tentu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja dan bagaimana nantinya kualitas buah yang dihasilkan dari pekerjaan itu sendiri. Karena itu khotbah kita pada hari ini kita fokuskan dengan tema bekerja untuk Tuhan. Satu hal yang pasti yang diberitakan firman Tuhan kepada kita adalah bahwasanya manusia diciptakan Tuhan Allah untuk bekerja. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja. Karena Allah kita selalu dan senantiasa bekerja menciptakan bumi. Allah kita di dalam setiap hari penciptaan dikatakan bahwa di dalam Alkitab kita, maka Allah melihat bahwa semuanya sangatlah baik, sangat sempurna. Lalu Allah memelihara ciptaannya dan mengurusnya. Dan pekerjaannya yang paling indah bagi kita adalah karya keselamatan, karya penyelamatannya, penebusan umat manusia, penebusan kita, Bapak Ibu, dari setiap dosa-dosa kita melalui putranya, Yesus Kristus. Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, lalu Tuhan senantiasa berkarya, mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memampukan menopang dan menyertai kita, umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di dalam kitab Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dengan demikian, bila
senantiasa dan selalu bekerja, mencipta, memelihara dan membaharui langit dan bumi dan segala isinya, maka kita juga sebagai yang dicipta, kita sebagai manusia yang segambar dan seturut dengan rupa Allah, secara kodratnya memang harus bekerja, karena Tuhan Allah kita senantiasa bekerja. Mari kita simak dengan baik firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 15, di mana Tuhan menugaskan Adam untuk mengusahakan Taman Eden. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibraninya disebut dengan abdah, yang artinya bekerja, mengusahakan dan melayani. Menunjukkan bahwasanya Taman Eden bukanlah tempat untuk bermain-main bagi Adam dan Hawa. Dan Taman Eden bukanlah diberikan Tuhan hanya untuk dinikmati, menikmati pelbagai ciptaan atau menikmati pelbagai tumbuh-tumbuhan atau hewan yang Tuhan tempatkan di Taman Eden untuk dikelola atau dipelihara Adam dan Hawa. Bukan hanya sekadar untuk menikmati saja mereka ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Tetapi Tuhan juga mengatakan, berfirman kepada Adam agar Adam mengusahakan. Itu artinya Bapak Ibu, Adam ditugaskan Tuhan untuk bekerja, mengelola, memelihara dan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga, merawat ciptaan, merawat apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka di Taman Eden. Memang benar bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pekerjaan menjadi kutukan. Sebab dikatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Itu yang menjadi hukuman dari Tuhan kepada Adam di dalam Kejadian 3 ayat 19. Tetapi kutukan itu melalui Yesus Kristus sudah dicabut dan dibaharui oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, sehingga setiap orang percaya bukan lagi menerima pekerjaan sebagai kutuk atau upah dosa, tetapi menerima pekerjaan itu sebagai anugerah, sebagai orang yang sudah menerima berkat Tuhan, yaitu sebagai anugerah yang harus dia tekuni, yang harus dia emban, dan yang harus dia hidupi dengan baik. Sehingga tema minggu ini bekerja untuk Tuhan. Apapun yang engkau perbuat, apapun yang engkau katakan, apapun yang engkau usahakan dan upayakan, bukanlah hanya sekedar untuk keperluan dirimu saja, tetapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Berarti Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebenarnya pekerjaan kita adalah ibadah. Ketika kita keluar melakukan rutinitas kita, keluar kita dari rumah kita, masuk ke dalam lingkungan pekerjaan kita, atau di tengah rumah tangga kita pun, atau di lingkungan dimanapun kita berada, baik itu dari perkataan, baik itu dari perbuatan, dan juga sikap kita, dari pikiran kita, itu sebenarnya adalah pekerjaan yang harus kita jadikan sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kita, atau sebagai bentuk ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Karena manusia dipanggil untuk bekerja dan berkarya, berpikir keras dan menguras keringat, mengusahakan dan mencipta. Ada kenikmatan yang sejati jikalau kita benar-benar menghidupi pekerjaan yang kita terima, yang kita geluti. Ada satu kenikmatan ketika kita berlelah atau ketika kita bersusah payah, dan ketika kita berhasil memenangkan setiap keluh kesah atau setiap susah payah kita mengupayakan pekerjaan itu, ada satu kenikmatan yang kita terima ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Seperti buku MD 309 dikatakan, rapat Tuhan buka ulung. Bersama dengan Tuhan mari kita buka hari-hari kita, kita awali setiap pekerjaan kita, sehingga apapun itu nantinya yang menjadi keluh kesah kita atau yang menjadi kesusahan, pergumulan, kemelut kita ketika menghadapi bukit dan gunung batu, pekerjaan yang kita rasa itu sulit dan susah untuk kita jangkau, maka kita akan dimampukan untuk memenangkan. Ketika kita sudah sampai di dalam kemenangan, ada kenikmatan, ada suatu sukacita yang tidak kita terima dari pekerjaan yang tanpa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, seluruh kelelahan, seluruh jerih payah kita di dalam pekerjaan yang menggembirakan ataupun itu yang mendukakan, yang menyusahkan, jikalau kita berhasil melampauinya, maka sebenarnya kita
senantiasa menolong kita untuk melampauinya. Di setiap bidang, dimanapun saudara-saudari bekerja, baik itu sebagai guru, atau sebagai pedagang, atau sebagai buruh, atau sebagai supir, dimanapun, di perkantoran, atau di tempat lembaga-lembaga yang lainnya kita bekerja. Sebenarnya itu adalah tempat atau sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkarya, menjadi garam dan terang, menjadi alat, perpanjangan alat dan tangan Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan, untuk menunjukkan dan memberitakan kasih Tuhan melalui pekerjaan kita, Bapak Ibu. Kita bisa pakai itu sebagai cara atau media kita untuk bersaksi bahwasanya saya ini sudah diberikan Tuhan pekerjaan. Berarti saya harus bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik dan benar. Sehingga melalui pekerjaan ini, saya menjadi saluran berkat bagi diri saya, bagi keluarga saya, bagi gereja, bagi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bahasa Ibrani atau menurut para ahli perjanjian lama, kata Ibrani yang bekerja disebut akad ternyata memiliki hubungan dengan kata akudah yang berarti beribadah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bekerja adalah pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian setiap manusia seharusnya menampakkan nilai-nilai kehendak Tuhan melalui pekerjaannya sebagai cara untuk memuliakan dan melayani Tuhan, seperti dia melakukan pekerjaan dengan jujur, ya seperti tema di hari Minggu yang lalu, melawan korupsi, melawan sogok dengan korupsi, ya maka gigihon sisip dengan korupsi. Ima nagabi tema ni tadi minggu na salku amina, napai motor kita asa petong di bagasan kejujuran, lalu mengundahon menerima setiap tanggung jawab pekerjaan. Bukan korupsi waktu, bukan korupsi pekerjaan, korupsi uang, ya bukan korupsi-korupsi yang lainnya, tetapi dia hidup jujur dan juga adil, melakukan kebenaran di dalam setiap pekerjaannya. Lalu apa dan bagaimana, untuk apa dan bagaimana seorang Kristen bekerja? Itulah yang dikatakan nas ini, dan itulah yang menjadi etos kerja setiap orang Kristen. Bisa kita baca di ayat 23. Dikatakan di ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja adalah untuk Tuhan, bukan kepada yang lain. Jikalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda bukan bekerja kepada pimpinan itu saja, tetapi sebenarnya kepada pimpinan yang ada di sorga, kepada Tuhan yang menjadi Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu ada orang yang berkata, laborare et orare, ora et labora, dan laborare orare. Bekerja adalah bakti, yaitu bakti untuk Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Setiap kali kita bekerja dimanapun dan kapanpun itu, di sana saudara bekerja itu adalah baktimu atau ibadahmu kepada Tuhan. Ingatlah saudara-saudaraku, kita bekerja di dalam pekerjaan kita sekarang bukanlah secara kebetulan, tetapi itu sudah masuk di dalam rancangan Tuhan, atau sudah masuk di dalam rencana kehendak Tuhan kepada hidupmu. Ingat, Tuhan bukan tidak sengaja menempatkan kita di sana, tetapi Dia sudah merancang itu jauh-jauh hari. Karena apa? Karena di dalam setiap rencana dan rancangan Tuhan kita tahu jelas bahwasanya Tuhan memiliki maksud tertentu, tujuan yang mulia. Karena itu seperti seruan epistel kita tadi di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11, seorang Kristen tidak boleh malas. Raja Salomo memberikan nasihat supaya kita meniru perilaku semut, di mana semut itu memiliki pemikiran, mereka memikirkan hari esok, mereka rajin bekerja dan bekerja sama. Etos kerja mereka itu benar-benar bisa kita teladani, Bapak Ibu, sehingga rasa malas itu adalah musuh daripada kehidupan orang Kristen. Hanya dengan bekerja itu
bisa membuat perbedaan antara kita dengan ciptaan yang lain. Kitab Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Dan di Amsal 12 ayat 27 dikatakan lagi, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Terutama saudara-saudaraku yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Yakinlah, walaupun pandemi COVID ini menyusahkan keluarga kita atau pribadi lepas pribadi dari setiap orang Kristen, tetapi di dalam keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan, kita senantiasa diingatkan untuk selalu bertekun di dalam pekerjaan kita masing-masing. Berupaya dan bekerja keraslah, sebab Tuhan akan memberkati setiap kerja kerasmu jikalau engkau benar-benar mengandalkan semua upaya dan kerja kerasmu itu kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha memberkati, karena Dia adalah sumber segala berkat. Jikalau kita mengupayakan itu dengan sungguh-sungguh dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap mengawali dan juga mengakhiri pekerjaan kita, apapun itu nanti kesulitan yang akan kita hadapi, yakinlah Tuhan akan segera memulihkan keadaan kita. Tuhan akan segera memulihkan keadaan saudara-saudara sekalian, memulihkan keadaan perekonomian, memulihkan anak-anak, memulihkan keluarga. Dan tentunya di dalam upaya itu kita senantiasa berpengharapan bahwasanya Tuhan senantiasa bekerja sama seperti kita yang selalu mengikut Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Gali potensimu, mana yang menjadi talenta, apa yang menjadi hobi, itu bisa dikreasikan, mendatangkan uang atau mendatangkan materi yang bisa membantu kehidupan keluarga, dan melatih terus diri kita untuk mahir dan semakin terampil bekerja. Masa-masa sulit ini semakin menekan kita, seperti istilah mengatakan semakin dibabat semakin merambat. Walaupun masa sulit pandemi ini seakan-akan membatasi kita untuk bergerak dan juga untuk bekerja, tetapi mari kita gali lagi kembali potensi kita atau kemampuan kita, Bapak Ibu. Karena setiap kita pribadi lepas pribadi memiliki talenta yang bisa saja itu masih tersembunyi, tetapi mari kita lihat lagi, kita teliti dan uji lagi diri kita dan mengusahakan inovasi dengan kreativitas yang tinggi. Bekerjalah bersama seperti sebuah tim. Di tengah keluarga, suami dan istri dan anak-anak adalah satu tim untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga. Di lingkungan perusahaan atau di lembaga-lembaga yang lainnya, kita harus menganggap rekan sekerja kita itu sebagai mitra kerja untuk memajukan perusahaan dan mengkreasikan atau membentuk satu tim yang bisa menciptakan rasa tolong-menolong dan melengkapi. Apapun yang menjadi kelemahan kita, itu bisa disisip atau bisa ditutupi oleh kelebihan teman-teman yang ada di tim itu. Setiap orang Kristen harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini juga adalah poin yang sangat penting di dalam melakukan pekerjaan. Ketika kita diajak untuk bertanggung jawab, mengambil keputusan, kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan itu. Atau memberikan satu inovasi yang baru di dalam pekerjaan, kita juga harus bisa berani untuk menerima atau bertanggung jawab untuk semua inovasi dan juga apapun yang kita karyakan, sehingga kita layak untuk dipercaya, menjadi pekerja yang dipercaya, menjadi gawe pangulan hapusan di galuh akau dautan, dan kita juga bisa menjadi pekerja yang bertanggung jawab, pekerja yang jujur, pekerja yang kredibel, yang inovatif dan juga kreatif. Maka jadikanlah pekerjaanmu menjadi sarana bagimu untuk menyukakan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Nya. Selamat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami di minggu saat ini. Kami sangat bersukacita, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau memperkenankan kami umat-Mu untuk mendengarkan firman. Kami belajar, kami merenungkan firman Tuhan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa menjadikan pekerjaan kami sebagai pekerjaan untuk Tuhan.
sebagai sarana kami untuk memuliakan nama Tuhan, sebagai sarana kami untuk menceritakan kebaikan Tuhan, dan sebagai sarana bagi kami untuk menunjukkan jati diri kami, karakter kami sebagai orang Kristen, menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih kehadapan-Mu untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, untuk setiap kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan, untuk setiap aktivitas rutinitas yang boleh kami laksanakan. Engkau kiranya yang menopang kami senantiasa untuk melakukan semua kegiatan dan pekerjaan kami, dan kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang berlaku jujur, pribadi yang kredibel, pribadi yang kreatif dan inovatif di dalam setiap melakukan pekerjaan kami. Sebab Engkau mengaruniakan talenta dan juga kebolehan yang berbagai macam kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk mengelola setiap talenta dan kemampuan, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan itu. Itu boleh kami pakai menjadi sarana bagi kami Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau berkenan ya Bapa di sorga untuk senantiasa memberkati setiap pekerjaan kami. Dimanapun Tuhan saudara-saudara kami jemaat Tuhan bekerja melakukan aktivitasnya di sekolah atau di pasar, dimanapun Tuhan sebagai guru, sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga kesehatan, atau sebagai pekerja yang ada di kantoran. Engkau kiranya ya Tuhan memberkati mereka, dimanapun ladang pekerjaan mereka. Engkau hadir Tuhan untuk menopang dan memampukan mereka untuk melakukan setiap ragam pekerjaan. Engkau juga yang memberkati umat ketika menerima sapaan firman yang beribadah di rumah, agar mereka boleh terberkati melalui firman ini, dan firman mereka jadikan sebagai tongkat dan pelita di dalam menjalani kehidupan mereka, di dalam menjadikan diri mereka sebagai pelaku-pelaku firman. Tuhan, Engkau kiranya senantiasa mengingatkan kami dan menguatkan kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu yang selalu menopang kami di dalam melakukan firman ini, agar kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi juga sebagai pelaku firman. Kami bawa firman ini Tuhan ke dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang selalu mengokohkan firman-Mu sehingga itu benar-benar terukir di dalam hati kami. Tuhan, Engkau juga yang memberkati seluruh umat-Mu, dari mulai anak-anak hingga yang sudah lansia. Engkau yang selalu memelihara kehidupan mereka. Berkati setiap perkembangan anak-anak jemaat-Mu Tuhan, menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya. Engkau juga yang memberkati setiap rumah tangga, memberkati kaum bapak dan kaum ibu di dalam mengemban tugas mereka sebagai orang tua untuk mendidik dan mengajari, menasehatkan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan ingatkan Tuhan kepada setiap anak-anak untuk mau menerima nasihat daripada orang tuanya. Berkati juga ya Bapa di sorga setiap jemaat-Mu kaum lansia. Engkau di masa tuanya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, dan juga berkati setiap keturunan-Mu, agar melalui sukacita itu Tuhan, mereka dapat mengenal bahwasanya Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh program gereja. Engkau kiranya Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu, Parhala Doa KBP Helvetia, dan seluruh hamba-hamba-Mu di seluruh dunia ini, agar di dalam kesungguhan hati mau memberikan dirinya untuk bekerja kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang sudah melakukan ibadah kami. Engkau kiranya yang berkenan menjadikan ibadah ini Tuhan menjadi upah yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 802 ayat 1 sambil memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali kepada-Mu sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.